Orang sering mengatakan bahwa leluhur kita dulunya itu terbelakang, primitif, tidak mengenal Tuhan, dan mereka dikatakan masih terjebak dalam praktek-praktek penyembahan sesat yang kerap disebut sebagai animisme dan dinamisme. Karena itu, agama baru perlu didatangkan untuk menyempurnakan keyakinan leluhur kita, supaya leluhur kita tidak menjadi manusia yang tersesat dan bodoh. Apakah benar seperti itu? Faktanya, leluhur kita sejak zaman dulu telah khatam soal bab ketuhanan. Bahkan kesadaran ilahiyah mereka telah banyak didokumentasikan ke dalam serat-serat kuno yang legendaris. Kedatangan agama baru seperti agama Hindu dan Buddha pun tak lantas membuat jati diri bangsa menjadi hilang. Sejak era kerajaan Majapahit, bahkan sebelumnya, percampuran dua agama Hindu dan Buddha dengan budaya lokal Jawa ini telah sukses melahirkan agama baru, yakni agama Siwa Buddha. Dan agama ini sudah diselaraskan dengan jati diri dan budaya bangsa, sehingga dia bisa melebur ke dalam masyarakat dan memiliki banyak penganut tanpa paksaan sedikit pun. Agama Siwa Buddha telah menjadi agama asli Nusantara, walaupun isi ajarannya banyak menggabungkan antara ajaran Hindu Siwa dengan Buddha Mahayana atau Buddha Tantrayana. Kesadaran ilahiyah juga sudah lama dipahami oleh leluhur-leluhur Nusantara jauh sebelum agama-agama Samawi masuk. Bahkan kalau boleh dibilang, semenjak zaman dulu leluhur kita bisa jadi sudah lebih paham tentang kesadaran Tuhan jika dibandingkan dengan umat beragama zaman sekarang yang banyak terjebak ke dalam praktek mabuk ritual, mabuk syariat, dan mabuk status benar dan salah. Kebangkitan Nusantara sudah ada di depan mata, tapi bukan berarti kita harus berpangku tangan menunggu masa kejayaan itu tiba. Dan Nusantara tidak akan bisa meraih kejayaannya tanpa dikelola oleh warganya yang memiliki kesadaran yang tinggi. Dan ini bisa dimulai dengan kembalinya kita ke jati diri kita masing-masing. Buat kamu yang merasa memiliki panggilan untuk kembali ke jati dirimu dan ingin membangun negeri ini bersama-sama, yuk berjalan bersama aku untuk menyelami diri dan kembali menemukan jati diri sebagai makhluk Nuswantara, makhluk berkesadaran yang menjadi wakil Tuhan di dunia ini. Kita adalah co-creator, dan selama 2 hari 1 malam, aku dan guru aku akan sharing ilmu dengan kalian dari bumi Majapahit, tempat di mana Nusantara pernah memiliki pusat peradaban yang maju. Jika kamu memiliki panggilan jiwa yang serupa, jangan segan-segan untuk bergabung bersama aku dari bumi Majapahit dan bersama-sama kita kembali ke jati diri. Cek deskripsi video ini untuk informasi selengkapnya. Cerita masuknya agama Samawi banyak dimulai dengan cerita negosiasi Syekh Subakir dengan Sabdo Palon. Syekh Subakir bersikeras ingin menyebarkan agama baru di Nusantara, namun Sabdo Palon sempat menolak dengan alasan masyarakat Jawa atau masyarakat Nusantara sudah memiliki keyakinan dan kesadaran Tuhan sendiri. Jauh sebelum agama Samawi masuk ke Nusantara, Nusantara telah memiliki konsep kesadaran Tuhan atau ketuhanan sendiri. Nusantara adalah tanah spiritual, dan spiritualitas sejak dulu tidak bisa dipisahkan dari peradaban nenek moyang kita. Ketika agama Hindu-Buddha belum memasuki Nusantara, leluhur kita sudah memiliki kepercayaan spiritual sendiri yang dinamakan Jawa Dipa, atau kalau orang-orang penghayat kepercayaan sekarang menyebutnya sebagai Kapitayan. Inilah ajaran spiritual tertua yang ada di Jawa sebelum tercetus istilah agama. Penghayat Kapitayan atau Jawa Dipa sampai sekarang masih ada, dan mereka masih memegang teguh filosofi-filosofi Jawa mereka. Biasanya kepercayaan mereka bisa terlihat dari budaya yang biasa mereka lakukan, seperti budaya melakukan upacara nasi tumpeng atau tumpengan. Mereka masih percaya juga kepada danyang-danyang yang berada di tempat-tempat tertentu. Mereka masih memuja roh-roh leluhur yang biasanya dipusatkan pada punden-punden atau candi-candi, dan mereka biasanya masih melestarikan perhitungan wuku, windu, neptu, dan lambang. Ketika agama Hindu-Buddha masuk ke wilayah Nusantara, agama ini kemudian bersinkretis menjadi satu, sekaligus bercampur dengan kebudayaan Kapitayan atau Jawa Dipa yang sudah ada, sehingga jadilah agama baru asli Nusantara yang disebut sebagai agama Siwa Buddha. Agama Siwa Buddha ini mengalami puncak keemasannya saat era kerajaan Majapahit. Agama Siwa Buddha juga kemudian berkembang pesat di Bali. Ketika kerajaan Majapahit runtuh, beberapa penganut dan pemuka agama Siwa Buddha melarikan diri ke Pulau Bali. Salah satu Brahmana yang ikut mengungsi ke Bali dari huru-hara Majapahit adalah Danyang Dwijendra atau Danyang Nirarta atau Pandita Sakti Wawurawuh. Ia mengungsi ke Bali pada abad ke-15 seiring dengan bubarnya kerajaan Majapahit.
Di Bali, beliau kemudian memisahkan ajaran Hindu Siwa dengan ajaran Buddha. Ajaran Buddhanya kemudian dihilangkan, tinggal agama Hindu Siwanya saja yang masih menggunakan budaya Jawa Majapahit. Agama baru ini kemudian disebut sebagai agama Tirta dan menjadi agama khas Bali. Pada tahun 1958, agama Tirta resmi dijadikan sebagai agama Hindu Bali dan terus berlangsung hingga kini. Jadi jika kalian ingin bernostalgia budaya Majapahit yang telah punah, kalian masih bisa melihat sisa-sisanya di peradaban masyarakat Hindu di Bali. Bahkan di Bali, upacara sugihan pun dibedakan antara sugihan Majapahit atau sugihan Jawa dengan sugihan Bali itu sendiri. Ketika agama Islam disebarkan oleh Wali Songo setelah kehancuran Majapahit, konsep kesadaran Tuhan yang sudah dipegang teguh sejak zaman Kapitayan tetap tidak bisa hilang. Ajaran kesadaran Tuhan ini ternyata selaras dengan ajaran makrifat Islam atau masuk dalam ilmu tasawuf. Karenanya ajaran tasawuf kemudian berkembang. Ajaran kesadaran Tuhan atau makrifat ini kemudian bercampur dengan sisa-sisa budaya Siwa Buddha dan budaya asli Jawa, sehingga muncullah aliran kepercayaan baru yang disebut dengan kejawen. Jadi kejawen ini sebenarnya adalah orang yang beragama Islam tapi lebih menekankan kepada makrifat atau tasawuf dan masih mengamalkan budaya-budaya Siwa Buddha dan budaya asli Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita melihat hakikat bangsa ini sebagai nuswantara atau makhluk mandiri yang menuju kepada Tuhan, kesadaran ilahiyah atau kesadaran Tuhan tidak pernah hilang dalam liku-liku peradaban, mulai dari zaman Kapitayan, Siwa Buddha, hingga kejawen. Ia menyusup ke dalam ajaran-ajaran agama baru dan tetap diamalkan oleh anak cucunya. Lalu bagaimanakah leluhur kita dulu menyadari Tuhan? Bagaimana konsep kehidupan mereka sehingga mereka bisa mengenal Tuhan? Untuk menelusuri jejak-jejak ajaran kesadaran Tuhan yang banyak dianut oleh masyarakat Jawa kuno, kita bisa meniliknya melalui rontal-rontal kuno yang ditulis oleh leluhur kita. Beberapa serat dan rontal yang mengajarkan kesadaran ilahi menurut leluhur Jawa kuno ini banyak terdapat dalam rontal Sang Hyang Nawaruci. Rontal ini diperkirakan diproduksi pada abad ke-15 sampai ke-16 Masehi oleh Empu Siwamurti dengan judul asli Tatwacenana Nirmala atau Sang Hyang Pustaka Tatwacenana Nirmala. Dan kini isi rontal tersebut ditulis ulang dan dijabarkan kembali oleh Damar Sasangka dalam bukunya Ilmu Jawa Kuno. Rontal ini menceritakan tentang pengetahuan kesadaran manusia dan tema ceritanya berkutat pada pencarian Banyu Mahapawitra atau air Mahasuci. Banyu Mahapawitra ini adalah simbol dari kebahagiaan hakiki atau kebahagiaan yang datang secara alami tanpa sebab dan tidak perlu alasan. Inilah kebahagiaan yang muncul dari dalam jiwa manusia yang sudah murni. Banyu Mahapawitra juga disebut sebagai Sang Hyang Tirta Kamandalu atau Sang Hyang Amertanjiwani. Sang Hyang Amertanjiwani ini adalah simbol dari bangkitnya Atma yang dulu terkubur oleh ilusi duniawi. Atma ini adalah bahasa Hindu untuk ruh manusia atau kalau zaman sekarang disebut juga sebagai Atman. Jika Atma sudah bangkit, maka akan muncullah kebahagiaan hakiki. Pada tingkatan spiritual yang lebih tinggi, manusia tidak hanya mendapatkan kebahagiaan sejati saat Atma telah bangkit, tapi ia juga akan mendapatkan kesempurnaan sejati. Pada tahapan ini, apa yang dirasakan oleh manusia tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata dan tidak bisa lagi dilukiskan. Pada tahap inilah, manusia mendapatkan pencerahan atau enlightenment. Di tahap inilah, manusia mendapatkan pencapaian spiritual yang paling tinggi. Kalau menurut Dr. David R. Hawkins dalam skala Hawkinsnya, ketika manusia terlahir ke dunia ini, biasanya ia akan berada dalam kondisi acetana alias lupa, tidak sadar, kebingungan, belum memiliki kesadaran terdalam, dan belum mengenali jati dirinya. Dalam kondisi ini, ia akan tertutupi oleh maya tatwa atau ilusi. Ilusi ini membuat manusia jadi lupa atau tidak menyadari diri sejatinya. Ketika manusia sudah mendapatkan kesadarannya kembali atau ia sudah tercerahkan, maka manusia akan berada dalam kondisi cetana atau jenana. Di sini manusia sudah tahu, sudah sadar, dan sudah ingat tentang kesadaran terdalamnya dan tidak akan berbalik kepada kelupaan. Di tahap ini, manusia mulai menyadari hakikat dirinya, hakikat kehidupannya, ia mulai menyadari dirinya, dan ia mulai sadar tentang diri sejatinya. Cetana ini adalah sumber kesadaran, dan karena dia adalah sumber kesadaran, maka dia juga adalah hakikat dari kemuliaan. Dalam ajaran Siwa Buddha, kadang disebut juga sebagai ilmu Jawa kuno, sumber kesadaran atau cetana manusia ini terdiri dari 3 keberadaan. Yang pertama adalah Batara Parama Siwa Tatwa. Batara Parama Siwa Tatwa ini adalah sumber dari segala sumber, asal dan tujuan makhluk hidup dan seluruh makhluk di semesta.
Batara Parama Siwa Tattwa melampaui segalanya dan sekaligus ia adalah segalanya. Ini adalah konsep Tuhan menurut ajaran Siwa Buddha dan selaras dengan istilah orang Jawa kuno yang berbunyi Gusti Tan Keno Kino Yongopo Tan Keno Kiniro, Tuhan yang tidak dapat digambarkan dan tidak bisa dibayangkan. Tuhan tidak beraktivitas, tidak terguncang, tidak bergerak, tidak mengalir, tanpa asal-usul, tanpa tujuan, tanpa awal, tanpa akhir, senantiasa tetap, tanpa gerakan, diam, dan abadi. Dia adalah sumber dari segala kehidupan, energi, serta makhluk hidup dan benda mati di jagat raya. Seluruh semesta diliputi olehnya, seluruh dimensi alam, baik alam atas maupun alam bawah, juga diliputi olehnya. Batara Parama Siwa Tattwa ini adalah sangkan paraning dumadi setiap makhluk, alias asal dan tujuan dari semua makhluk. Kita berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Batara Parama Siwa Tattwa ini tidak bisa digambarkan, keberadaannya hanya bisa dialami. Ini adalah konsep Tuhan yang sama dengan Allah di Islam, Bapa di Kristen, dan Yahweh di Yudaisme. Yang kedua, Batara Sada Siwa Tattwa. Batara Sada Siwa Tattwa ini adalah Tuhan yang sudah memiliki sifat. Hakikatnya tetap sama dengan Tuhan atau Batara Parama Siwa Tattwa. Namun, jika manusia sudah membicarakan Batara Sada Siwa Tattwa, maka itu adalah konsep Tuhan yang sudah memiliki sifat, bukan lagi Tuhan yang tidak bisa dibayangkan atau digambarkan seperti konsep Batara Parama Siwa Tattwa. Dalam kepercayaan Siwa Buddha, Batara Sada Siwa Tattwa menciptakan semesta berikut makhluk-makhluknya ini dimulai dari Tripurusa atau Trimurti terlebih dahulu. Tripurusa ini adalah 3 dewa utama dalam agama Siwa Buddha yang terdiri dari Batara Brahman, Batara Wisnu, dan Batara Siwa. Namun, mereka bukanlah sebatas sosok dewa berbadan manusia yang sering kita lihat gambarnya di pura atau di internet. Tripurusa ini adalah perwujudan Tuhan. Tripurusa adalah sosok-sosok ilahi pilihan yang memiliki karma baik yang berlimpah, sehingga mereka mampu menyentuh keberadaan sang sumber semesta. Dalam kepercayaan Siwa Buddha juga diceritakan bahwa setiap kali semesta tercipta, maka Batara Sada Siwa Tattwa akan memilih satu sosok ilahi sebagai Bapak Semesta yang menjabat sebagai kehendak tertinggi. Sebelum terlahir sebagai Bapak Semesta, ia dulunya adalah seorang petapa agung yang bernama Batara Siwa. Batara Siwa kemudian memilih 2 pribadi unggul lainnya yang kemudian menjabat sebagai Batara Wisnu, bertugas memelihara semesta, dan Batara Brahma yang bertugas mencipta. Batara Siwa sendiri bertugas sebagai pelebur semesta. Dalam kepercayaan Siwa Buddha dinyatakan bahwa alam semesta ini diciptakan untuk kemudian dilebur berkali-kali. Setiap peleburan inilah ada Batara Siwa yang berperan memastikan peleburan semesta berjalan dengan baik. Kadang, nama Batara Siwa juga disebut sebagai Batara Iswara. Secara batiniah, Batara Iswara atau Batara Siwa telah jauh mencapai tingkat kesadaran yang tinggi atau sudah mencapai Mahabrahma. Dan Batara Iswara ini selalu sama semenjak semesta diciptakan hingga nanti kiamat atau pralaya besar terjadi. Leluhur Nusantara umumnya lebih suka menjadi pengikut Batara Siwa, bahkan sejak zaman Jawa Purba. Dan ajaran mengenai Trimurti ini tidak bisa ditemukan dalam kitab Weda. Karena itulah agama Siwa Buddha dan Hindu Bali sangat berbeda dengan agama Hindu di India. Dan uniknya, pencapaian spiritual Batara Siwa juga bisa dicapai oleh manusia-manusia biasa seperti kita-kita ini. Yang ketiga adalah Atmika Tattwa. Atmika Tattwa ini adalah percikan dari Batara Sada Siwa Tattwa yang menjadi cikal bakal inti kehidupan di seluruh semesta berikut makhluk yang menghuninya. Atmika Tattwa ini adalah cikal bakal ruh manusia. Jika dalam tasawuf Islam, Atmika Tattwa ini disebut sebagai Nur Muhammad. Dalam agama Siwa Buddha, Atmika Tattwa ini juga berarti Batara Sada Siwa Tattwa yang sudah bersifat utaprota, yakni menyatu dalam rangkaian tenunan, tapi sekaligus juga tercerabut dari rangkaian tenunan. Utaprota ini adalah simbol dari keberadaan Tuhan yang menyatu dengan semesta sekaligus melampaui semesta. Dia tidak terlihat keberadaannya ketika Batara Sada Siwa sudah menyusup ke maya tatwa atau ilusi.
Maya Tattwa ini adalah tirai tebal yang menutupi kesadaran semua makhluk, dan Maya Tattwa ini adalah musuh manusia yang sebenarnya. Dalam ajaran Siwa Buddha, dan juga kalau dilihat secara hakikat dari ajaran-ajaran spiritual lain di seluruh dunia ini, puncak dari spiritualitas manusia adalah untuk memisahkan cikal bakal ruh atau Atmika Tattwa dari pengaruh Maya Tattwa, sehingga cikal bakal ruh atau Atmika Tattwa atau Nur Muhammad ini bisa menemukan kembali kemurniannya dalam diri manusia. Saat manusia masih tertutup Maya Tattwa, maka manusia akan senantiasa kehilangan kesadaran dan kesaktian dari sang Atmika Tattwa. Dan manusia yang mulai mengalami kebangkitan spiritual, biasanya ia akan terarahkan untuk menyibak dan membersihkan Maya Tattwa di dalam diri, sehingga ia kembali sadar dan bisa menemukan hakikat Tuhan dalam diri. Kemudian, ia jadi bisa menemukan jati dirinya sendiri. Sampai di sini, apakah kalian masih bisa mencerna ini semua dengan lancar? Mungkin bagi kalian yang baru kenal dengan spiritualitas atau baru mendapatkan kebangkitan spiritual, hal-hal semacam ini akan terasa sulit untuk dicerna. Karena memang hakikat Tuhan itu hanya bisa dialami. Dia tidak akan bisa digambarkan dan dilukiskan dengan cara apapun. Tapi manusia yang telah sadar mampu mengalami keberadaannya. Tapi jika kalian masih bingung, sebenarnya tidak masalah. Seiring dengan semakin dalam kalian bermeditasi, kontemplasi, dan menjalani laku spiritual lain seperti puasa dan sebagainya, suatu saat kalian akan mengalami dan memahami sendiri bagaimana makna sejati dari kesadaran atau tercerahkan itu tadi. Kebangkitan Nusantara sudah ada di depan mata, tapi bukan berarti kita harus berpangku tangan menunggu masa kejayaan itu tiba. Dan Nusantara tidak akan bisa meraih kejayaannya tanpa dikelola oleh warganya yang memiliki kesadaran yang tinggi. Dan ini bisa dimulai dengan kembalinya kita ke jati diri kita masing-masing. Buat kamu yang merasa memiliki panggilan untuk kembali ke jati dirimu dan ingin membangun negeri ini bersama-sama, yuk berjalan bersama aku untuk menyelami diri dan kembali menemukan jati diri sebagai makhluk Nuswantara, makhluk berkesadaran yang menjadi wakil Tuhan di dunia ini. Kita adalah co-creator, dan selama 2 hari 1 malam, aku dan guru aku akan sharing ilmu dengan kalian dari bumi Majapahit, tempat di mana Nusantara pernah memiliki pusat peradaban yang maju. Jika kamu memiliki panggilan jiwa yang serupa, jangan segan-segan untuk bergabung bersama aku dari bumi Majapahit dan bersama-sama kita kembali ke jati diri. Cek deskripsi video ini untuk informasi selengkapnya.